Nama Emil Audero kembali menjadi sorotan setelah tampil luar biasa dalam pertandingan antara US Cremonese dan Genoa dalam lanjutan Serie A Italia. Laga yang awalnya diprediksi berjalan berat justru berubah menjadi panggung pembuktian bagi kiper berdarah Indonesia itu. Emil tak hanya menjaga gawangnya dari kebobolan, tetapi juga membawa timnya meraih kemenangan penting dengan skor 2-0. Lebih dari sekedar hasil, performanya menyimpan kisah emosional tentang tekad, kebanggaan, dan pembuktian jati diri. Beberapa bulan sebelumnya, Emil sempat menepi akibat cedera yang cukup serius. Ia harus menjalani masa pemulihan yang tidak mudah, di saat posisi kiper utama di Cremonese mulai diisi oleh pemain lain. Dalam situasi seperti itu, banyak pihak mulai meragukan apakah Emil masih mampu kembali ke performa terbaiknya. Bahkan sebagian fans di Italia mulai meremehkan perannya. Namun, Emil membuktikan bahwa mentalitas seorang juara tidak bisa dipatahkan hanya karena cedera. Begitu kembali ke lapangan, Emil langsung menunjukkan kelasnya. Dalam laga kontra Genoa yang berlangsung di kandang lawan, tekanan begitu besar. Stadion bergemuruh, sorakan dari tribun terdengar nyaring, dan sebagian fans tuan rumah bahkan melontarkan ejekan yang ditujukan kepadanya. Tetapi, bukannya goyah, Emil justru semakin fokus. Ia menjawab semua hinaan itu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan penyelamatan demi penyelamatan spektakuler. Di menit-menit awal, Genoa mendapatkan beberapa peluang emas. 2 kali tendangan keras dari luar kotak penalti berhasil dimentahkan dengan refleks cepat. Bahkan pada babak pertama, ada satu situasi 1 lawan 1 yang bisa saja menjadi gol. Namun Emil bergerak cepat keluar dari gawang dan menutup ruang tembak. Aksi itu langsung disambut sorak kagum, bahkan dari beberapa penonton netral di tribun. Momen itulah yang menjadi titik balik pertandingan sekaligus titik balik karirnya setelah masa cedera. Ketika peluit akhir dibunyikan dan papan skor menunjukkan 2-0 untuk kemenangan Cremonese, wajah Emil terlihat tenang namun penuh kepuasan. Ia tak berteriak atau selebrasi berlebihan, tapi sorot matanya menunjukkan pesan yang jelas. Jangan sepelekan aku dan jangan sepelekan negaraku. Kalimat itu bukan hanya simbol kebanggaan pribadi, tapi juga representasi semangat anak bangsa yang membawa identitas Indonesia di panggung besar sepak bola Eropa. Bagi para pendukungnya di tanah air, momen ini terasa lebih dari sekedar kemenangan. Emil telah menjadi sosok inspiratif yang memperlihatkan bahwa darah Indonesia bisa bersaing di kancah tertinggi dunia. Di tengah arus pemain asing yang mendominasi Serie A, hadir seorang kiper berdarah Nusantara yang mampu berdiri sejajar dengan mereka. Ini adalah kisah tentang keberanian menghadapi keraguan dan tentang keyakinan untuk terus berjuang meski banyak yang tidak percaya. Penampilan Emil di laga itu juga membawa dampak besar bagi Cremonese. Kemenangan atas Genoa memperpanjang catatan positif klub, menjadikannya salah satu rekor terbaik mereka sejak promosi ke Serie A. Tak hanya itu, Emil juga mencatat clean sheet di laga comeback-nya, sesuatu yang tidak banyak kiper bisa lakukan setelah absen cukup lama. Media Italia pun ramai menulis tentang penampilan comeback elegan Emil. Mereka menyoroti ketenangan, kepemimpinan, dan aura yang ia bawa di bawah Mister Gawang. Namun di balik semua sorotan dan pujian, Emil tetap rendah hati. Dalam wawancara pasca laga, ia menekankan bahwa kemenangan ini bukan hasil kerja individu semata, melainkan buah kerja keras seluruh tim. Ia menyebut rekan-rekannya bermain solid, bertahan disiplin, dan saling mendukung. Ucapannya mencerminkan karakter yang matang, seorang pemain yang tidak hanya hebat secara teknis, tetapi juga dewasa dalam bersikap. Yang menarik, momen ini ternyata juga punya makna tersendiri bagi fans di Indonesia. Banyak warganet yang merasa terharu dan bangga melihat nama Audero kembali mencuat di media Eropa. Mereka membanjiri kolom komentar media sosial dengan kalimat-kalimat dukungan. Mengingat, Emil adalah salah satu putra berdarah Indonesia yang meniti karir di luar negeri. Meski sempat ada perdebatan tentang status kewarganegaraannya, rasa bangga publik tanah air tak pernah surut. Bagi mereka, Emil tetap bagian dari cerita besar sepak bola Indonesia.
Tak bisa dipungkiri, performa Emil di laga tersebut juga memunculkan kembali diskusi tentang kualitas pemain Indonesia di level internasional. Banyak yang mulai menyadari bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki talenta besar, hanya saja belum semuanya mendapatkan panggung yang tepat. Emil menjadi contoh nyata bagaimana kerja keras, disiplin, dan mental baja bisa membawa seseorang menembus batas geografis dan budaya. Selain itu, kisah Emil juga mengandung pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi kritik. Di dunia sepak bola modern, sorakan dan ejekan dari tribun adalah hal yang biasa, tapi tidak semua pemain bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Emil memilih jalannya sendiri. Ia tidak membalas dengan emosi, melainkan dengan pembuktian. Ia menjadikan tekanan sebagai bahan bakar motivasi. Inilah yang membuat banyak pihak menyebut penampilannya sebagai bentuk kemarahan yang elegan. Bahkan setelah pertandingan usai, beberapa media Italia menulis bahwa Emil telah membungkam fans Genoa tanpa berkata sepatah pun. Sebuah metafora yang indah untuk menggambarkan bagaimana performa di lapangan bisa berbicara lebih keras daripada ucapan apapun. Ia tidak perlu mengeluarkan kata provokatif, cukup bermain dengan kualitas terbaiknya, dan semuanya akan terjawab dengan sendirinya. Dari sudut pandang psikologis, kembalinya Emil dengan performa seperti itu juga menunjukkan kekuatan mental luar biasa. Cedera panjang seringkali meninggalkan trauma tersendiri bagi seorang atlet, terutama bagi kiper yang harus berani menabrak, melompat, dan menghadapi resiko fisik. Namun Emil berhasil menepis semua kekhawatiran itu. Ia tidak terlihat ragu sedikit pun dalam melakukan diving atau duel udara. Sikap itu menandakan kepercayaan diri yang sudah pulih sepenuhnya. Tak berhenti di situ, performa gemilang Emil juga berdampak langsung terhadap karirnya di Cremonese. Banyak pengamat menilai ia pantas kembali menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jika ia terus menjaga konsistensi, bukan tak mungkin klub-klub besar Serie A akan kembali meliriknya. Emil bukan wajah baru di Liga Italia. Sebelumnya ia sempat memperkuat Sampdoria dan Juventus, dua klub besar yang menjadi bagian penting dari perjalanan profesionalnya. Namun kini, Emil tampil lebih matang. Ia tak lagi sekedar kiper muda bertalenta, melainkan pemimpin lini belakang yang mampu menenangkan rekan-rekannya. Setiap kali ia berteriak mengatur barisan pertahanan, kepercayaan diri tim tampak meningkat. Dan ketika peluit akhir dibunyikan, seluruh pemain Cremonese berlari menghampirinya, seolah tahu siapa sosok yang paling berjasa menjaga kemenangan tersebut. Kisah Emil di laga melawan Genoa menjadi simbol kebangkitan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi semangat sepak bola Indonesia. Di tengah perjuangan negeri ini membangun kompetisi yang lebih profesional dan melahirkan generasi baru pesepak bola, cerita tentang Emil menjadi bukti bahwa kualitas anak bangsa bisa diakui di luar negeri. Ia menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda yang bermimpi menembus panggung Eropa. Pesan yang bisa dipetik dari perjalanan Emil sederhana, namun dalam. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak punya kemampuan, tapi karena mereka kehilangan keyakinan. Emil menunjukkan bahwa keyakinan pada kemampuan diri sendiri adalah pondasi dari setiap keberhasilan. Ia mungkin menghadapi kritik, ejekan, bahkan keraguan. Tapi semua itu justru menguatkan tekadnya untuk terus melangkah. Nah, kini setelah comeback kiri gemilang itu, Emil tak hanya mencatat clean sheet atau kemenangan bagi timnya. Ia menoreh sesuatu yang lebih besar. Sebuah cerita tentang kebanggaan dan perjuangan. Cerita bahwa menjadi orang Indonesia bukanlah batas, melainkan motivasi. Bahwa membawa nama Indonesia di liga sekelas Serie A adalah bentuk pengabdian bahkan jika dilakukan dari ribuan kilometer jauhnya. Ketika serotan kamera menutup wajah Emil setelah laga berakhir, ada satu kesan yang tersisa. Ketenangan. Bukan ketenangan biasa, tapi ketenangan yang lahir dari kepuasan seorang pejuang yang berhasil membuktikan diri. Ia tahu perjuangan masih panjang. Tapi, malam itu, di stadion yang penuh sorakan, Emil Audero sudah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar 3 poin. Ia memenangkan penghormatan. Dan dari kisah itu kita belajar bahwa pembuktian terbaik bukan lewat kata-kata, melainkan lewat aksi. Emil telah melakukannya dengan cara paling indah. Lewat tangan dan refleksnya, ia mengirim pesan kepada dunia, jangan pernah sepelekan Indonesia.
Karena dari negeri yang mungkin diremehkan itu, lahir pemain-pemain yang punya hati sebesar semangatnya.